Perkenalkan, nama saya Fernanda Juanda, saya dari Business Law Binus University. Kemudian bisa dilihat dalam menurut pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2011 tentang rumah susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional baik dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satu satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama. Kemudian ada dasar hukum dari rumah susun. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Lalu ada tujuan pembangunan rumah susun, yaitu dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang rumah susun, yaitu yang pertama untuk memenuhi kebutuhan perumahan yang layak bagi rakyat, terutama bagi golongan masyarakat yang berpenghasilan menengah ke bawah, yang menjamin kepastian hukum dalam pemanfaatannya. Yang kedua, untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna tanah di daerah perkotaan dengan memperhatikan kelestarian sumber daya alam dan menciptakan lingkungan permukiman yang lengkap, serasih, dan seimbang. Berikutnya ada pengertian rumah susun. Rumah susun adalah bangunan gedung yang bertingkat dibangun di dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan yang dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah. Secara terpisah yang dimaksud adalah bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama. Apartemen adalah kepemilikan bersama bangunan yang terdiri dari beberapa unit untuk tempat tinggal. Lalu masa pakai jangka waktunya apartemen ini sebenarnya tidak terbatas, tapi karena tanah tempat berdirinya gedung apartemen ada masa berlakunya, maka kita sebagai pemilik unit apartemen ini harus memperpanjangkannya dengan jangka waktu maksimal 20 tahun. Berikut adalah jenis kondominium ini adalah milik bersama daerah yang dikuasai bersama-sama gedung bertingkat. Jika kita lihat secara harfiah, kondominium ini berarti lebih condong pada hal kepemilikan bangunan atau hak guna bangunan. Sedangkan apartemen yang tadi, dia tempat tinggal yang model bangunannya vertikal seperti rumah susun. Kemudian ada 3 fasilitas dalam rumah susun yang tadi secara terpisah yang dimaksud adalah bagian bersama, benda bersama, tanah bersama. Yang pertama, bagian bersama, yaitu bagian rumah susun yang dimiliki secara tidak terpisah untuk pemakaian bersama dalam kesatuan fungsi dengan satuan rumah susun, yaitu contoh seperti lift. Yang kedua, benda bersama, yaitu benda yang bukan merupakan bagian rumah susun melainkan bagian yang dimiliki bersama secara tidak terpisah untuk pemakaian bersama, contoh seperti kolam renang, tempat parkir. Lalu yang ketiga ada tanah bersama, yaitu sebidang tanah hak atau tanah sewa untuk bangunan yang digunakan atas dasar hak bersama secara tidak terpisah yang di atasnya berdiri rumah susun dan ditetapkan batasnya dalam persyaratan izin mendirikan bangunan. Contoh tempat atau taman bermain dan tempat parkir yang terpisah. Berikut ini hukum tanah ada 2 asas pemisahan dalam kepemilikan tanah, yaitu asas pemisahan vertikal dan asas pemisahan horizontal. Asas pemisahan vertikal adalah suatu asas yang membagi, membatasi, dan memisahkan kepemilikan tanah dalam bidang-bidang atau parsil-parsilnya secara vertikal. Asas yang seperti ini adalah asas kepemilikan tanah yang segala benda yang melekat padanya sebagai suatu kesatuan tertancap menjadi satu. Lalu asas pemisahan horizontal adalah asas yang dianut dalam hukum adat yang merupakan dasar dari Undang-Undang Pokok Agraria. Dalam asas pemisahan horizontal ini, pemilikan atas tanah atau benda, segala sesuatu yang berada di atas tanah itu adalah terpisah. Asas pemisahan horizontal ini dapat memisahkan tanah dan benda lain yang melekat pada tanah itu. Jadi kepemilikan hak atas tanah pada rumah susun ini merupakan kepemilikan bersama dari seluruh pemegang hak milik atau sarusun, bukan dengan kepemilikan perorangan.
Jadi dapat dikatakan bahwa di Indonesia rumah susun menerapkan asas pemisahan horizontal karena salah satu yang berlaku dalam hukum tanah adat adalah asas pemisahan horizontal. Selanjutnya ada hak atas tanah rumah susun yang dapat digunakan melalui adanya hak milik, hak guna bangunan, hak pakai atas tanah negara, ataupun hak pengelolaan. Hak milik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah. Di antara hak-hak atas tanah yang lain, hak milik merupakan hak yang paling kuat dan paling penuh. Lalu hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri dengan jangka waktu paling lama 30 tahun. Dengan hak memegang hak guna bangunan sangat terbatas karena hak guna bangunan ini didirikan di atas tanah yang bukan haknya. Jadi, hanya terjadi sepanjang waktu tertentu, tidak seperti halnya dengan hak milik yang haknya adalah terpenuh di antara hak-hak atas tanah. Selanjutnya yang ketiga, hak pakai atas tanah negara ataupun hak pengelolaan. Hak pakai adalah hak untuk menggunakan atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain. Dengan hak pakai ini dapat digunakan jangka waktu maksimal 25 tahun dan dapat diperpanjangkan paling lama 20 tahun. Kemudian ada 4 jenis rumah susun. Yang pertama adalah rumah susun umum. Rumah susun umum ini kita ketahui di mana digunakan oleh orang atau masyarakat yang berpenghasilan rendah. Biasanya rumah susun ini diselenggarakan oleh pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, atau sistem kepemilikannya dapat berupa milik maupun sewa. Yang kedua ada rumah susun khusus. Rumah susun khusus ini adalah rumah susun yang dibangun atau diselenggarakan oleh pemerintah oleh karena kebutuhan khusus baik kebutuhan sosial maupun relokasi karena hal khusus hampir sama dengan rumah susun umum, kepemilikannya dapat berupa milik maupun sewa. Yang ketiga ada rumah susun negara. Rumah susun negara ini secara khusus disediakan oleh negara untuk kebutuhan tempat tinggal bagi pegawai pemerintah, TNI, Polri, maupun pegawai negara lainnya. Ini biasanya digunakan khusus dalam satu komplek tertentu selama penghuninya berdinas di salah satu instansi negara. Yang terakhir ada rumah susun komersial, adalah rumah susun yang diperjualbelikan dan dikembangkan oleh developer swasta maupun juga pemerintah yang bertujuan untuk kepentingan bisnis atau keuntungan. Untuk yang dapat memiliki rumah susun atau yang dapat tinggal di dalam rumah susun, yaitu warga negara Indonesia atau badan-badan hukum yang didirikan oleh hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia, yang sesuai diatur dalam Pasal 8 Ayat 1 Nomor 16 Tahun 1960. Selain warga negara Indonesia, juga telah memenuhi syarat sebagai pemegang hak atas tanah karena pemilikan satuan rumah susun merupakan hak bersama atas tanah bersama. Kemudian warga negara asing juga dapat menghuni rumah susun itu, tetapi hanya sebatas hak pakai atas tanah negara saja. Karena hak milik dalam suatu rumah susun itu adalah milik negara itu sendiri. Demikian penjelasan saya. Jika ada kata-kata yang salah tolong dimaafkan. Sekian dan terima kasih.